Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Silvi. Kami dari kelompok 7 kelas F2B akan mempresentasikan tugas dari proses pengolahan petrokimia dengan judul Processing of Plastic, Rubber, and Fiber. Next. Nah, ini untuk kelompok 7 anggotanya ada saya, Himawan Arsyad, dengan NIM 2114200020. Lalu ada Marsha Adinda Putri dengan NIM 21142014. Lalu ada M. Zaidan Wibowo dengan NIM 2114200022. Lalu yang terakhir ada Bang Maximilian Batumbawa dengan NIM 20142048. Next. Nah, untuk konten yang kita bawakan mengenai proses plastik rubber dan fiber ini, yang pertama ada pendahuluan yaitu mengenai pengertiannya, yaitu terus ada termoplastik, termoset, maupun titik lebur. Hal yang kedua ada metode pencetakan, yaitu mengenai molding of plastiknya gimana, extraction molding, blow molding, compression molding, thermal molding, injeksi molding, dan yang terakhir rubber compounding. Next. Nah, yang pertama ada pendahuluan, yaitu mengenai plastik, karet, dan fiber atau serat. Next. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai plastik. Nah, plastik ini merupakan polimer sintetik utama dan juga sehingga plastik ini juga dikenal sebagai plastomer. Nah, plastomer ini yaitu ditandai dengan modulus elastisitas rendah sekitar 700 hingga 7000 kilo PA. Nah, namun elastisitas ini bervariasi dengan suhu juga. Nah, untuk plastik ini melunak dengan kenaikan suhu dan karena sifat plastik ini digunakan untuk yang namanya pembuatan furniture, tali, kemudian pipa, dan berbagai barang rumah tangga dan industri yang digunakan pada suhu rendah. Lalu yang kedua ada karet. Next. Nah, ada karet yang dimana karet ini merupakan polimer dengan elastisitas lebih rendah dengan moduli elastisitas berkisar antara 70 hingga 700 kPa. Nah, dan mereka juga atau karet ini disebut dengan elastomer. Nah, kemudian ada dibagi menjadi dua karet. Yang pertama ada karet keras, yaitu digunakan dalam pembuatan ban mobil, pesawat terbang, traktor maupun sepeda dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada karet lunak. Nah, karet lunak ini digunakan untuk melapisi furniture, lembaran, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Next.
Nah, lalu yang ada fiber atau serat, ini adalah polimer dengan modulus elastisitas yang tinggi, yaitu mulai dari 7.000 hingga 70.000 kPa. Nah, fiber apa jenis fiber ini merupakan polimer sintetik utama juga, antara lain seperti plastik, serat, dan karet ini. Dan udah next. Nah, kemudian akan membahas mengenai termoplastik. Nah, termoplastik ini merupakan polimer yang dapat dicairkan dengan pemanas dan pengeras setelah pendinginan berulang kali tanpa ada perubahan sifat plastiknya. Nah, plastik ini eh, melunak saat dipanaskan, tetapi ada suhu di mana massa cairan kental menjadi seperti kaca dan rapuh saat didinginkan dari keadaan cair atau temperatur transisi gelas. Nah, temperatur ini ya disebut dengan temperatur transisi gelas. Nah, kemudian ada juga mengatakan bahwa semakin tinggi suhu transisi gelas, semakin cocok plastik ini untuk digunakan karena menjadi rapuh pada atau suhu di bawah, seperti di bawah ini misalkan untuk plastik dalam tabel gelas transisinya di temperatur derajat Celcius. Misalkan pada polietilen yaitu minus 30, polipropilen minus 15, poliisobutilen minus 70, polivinil klorid 79, PTFE teflon 19, nilon 6,06, 50, dan terakhir PET 70. Nah, oleh karena itu, aditif yang dikenal sebagai pembuatan plastik ini dicampur selama pemrosesan plastik untuk meningkatkan suhu transisinya. Next. Nah, kemudian ada yang namanya selain termoplastik, yaitu ada termoset. Nah, termoset ini eh, melunak saat dipanaskan dan saat didinginkan tidak kembali ke tahap lunak semula, tetapi mengeras dan tidak dapat dilelehkan kembali tanpa merusak sifat aslinya. Untuk contohnya yaitu misalkan pada fenol formaldehida, urea formaldehida, dan melamil formaldehida. Nah, plastik termoset ini lebih keras tetapi lebih rapuh daripada termoplastik. Misalkan, untuk aplikasinya yaitu pada backlight atau yang digunakan untuk membuat saklar dan aksesoris listrik termasuk dalam kategori ini. Next. Oh ya, ini untuk metode pencetakan ada, oh ya, dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah metode pencetakan dari plastik. Perlu diketahui kalau metode pencetakan dari plastik itu ada dibagi menjadi 7 ya. Ada molding of plastic, ada extrusion molding, ada blow molding, compression molding, thermal molding, injection molding,
dan yang terakhir rubber compounding. Next. Yang pertama itu ada uh, molding of plastik. Di molding of plastik ini cara pembuatannya itu bahan cair dapat dituangkan ke dalam rongga template seperti gambar di samping ini atau cetakan benda yang diinginkan dan diinginkan sehingga bentuk yang diinginkan disebut dengan proses molding. Jadi di situ nanti ada cetakan untuk plastik ya. Jadi yang seperti molding of plastik itu kayak semua jenis dari moldingnya dan di situ kan ada penjelasannya itu ada 4 proses cetakan atau proses molding, ada instruksi, injeksi, blow, sama compresi. Ada instruksi gambarnya seperti demikian, dan yang resin transfer, vacuum bag, dan compression. Tapi kalau untuk yang injeksi sama blow nanti mungkin bisa di slide selanjutnya ya. Next. Selanjutnya kita masuk ke tipe dari molding yang pertama yaitu extrusion molding. Jadi extrusion molding ini prosesnya menggunakan sebuah alat bernama extruder dan mesin ini berbentuk silinder horizontal ya. Dan di tengah-tengahnya, di porosnya itu ada alur helix seperti pada gambar tersebut. Terusnya pada alat ini juga koil pemanas listrik dililitkan di sekitar laras atau di sekitar yang helix itu untuk proses pemanasannya. Serbuk plastik pertama dituangkan ke dalam hopper di tulisan feed hopper, feed plastik powder itu dimasukkan umpan atau feed si plastiknya ya di salah satu ujung sekrup dan kemudian terbawa oleh alur helix dan alus poros dan laras. Jadi nanti biji-biji serbuk plastiknya bakal ngikutin si helix-helix ini, terus bakal kecetak dan keluar dari extruder mold gitu. Selanjutnya pada proses di dalamnya ini, si bahan bubuk plastiknya ini melunak karena pemanasan dan dipaksa keluar, seperti yang saya jelaskan tadi, di ujung alat pengekstruksi. Jadi nanti di segitiga itu tuh, si serbuk plastik yang udah lunaknya bakal keluar. Sebagian besar akhirnya plastik yang telah dilunakkan dipaksakan keluar melalui benda yang diinginkan. Sebagian besar polimer terurai karena pemanasan yang seragam atau berkepanjangan. Seperti yang kita tahu kalau bahan dari plastik ini aja polimer gitu ya. Jadi jelas kalau di polimer ini bakal terurai dengan proses pemanasan tadi dari koil pemanas listrik. Next. Yang selanjutnya itu ada blow molding. Kayak seperti dengan namanya ya, blow adalah dengan cara tiupan. Jadi blow molding ini menghasilkan benda-benda yang berongga seperti jenis botol, pipa, dan drum. Pada awalnya, plastik preform dengan ekstruksi atau injeksi dibuat dan preform panas, kemudian ditiup ke dalam cetakan rongga dan dibuat untuk yang diinginkan. Botol PE, polipropilen, dan PET dibuat dengan metode ini. Jadi, singkatnya untuk blow molding ini nanti bakal si plastik hasil dari ekstruksi tadi itu dimasukkan ke cetakan seperti yang gambar nomor 1 itu, terus nanti ditutup atasnya dan ditiup melalui ujung yang atas itu oleh mungkin bisa dengan kompresor atau yang lainnya dan setelah angin itu masuk itu kan otomatis nanti si plastiknya bakal mengembang menyesuaikan dengan si cetakannya jadi terbentuklah botol seperti gambar proses yang terlihat di samping. Next. Mungkin untuk tipe-tipe yang lain bisa dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang compression molding. Jadi, untuk pembuatan kali ini dengan menggunakan teknik kompresi dengan bantuan tekanan. Jadi, dalam compression molding sendiri digunakan dengan dua cetakan eh, untuk membuat objek yang diinginkan dari bahan plastik ya. Salah satu bagian berisi bubuk plastik mentah, kemudian sedangkan sebagian lainnya dilubangi dengan tekanan sangat tinggi untuk menutup cetakan dalam kondisi panas. Jadi biasanya plastik ini eh, thermosetting dalam bentuk rumit dibuat dengan metode compression molding ya. Jadi ini adalah gambar dari bentuk pembuatan plastik dengan teknik kompresi. Next slide. Selanjutnya ada thermal molding. Jadi di mana thermal molding ini adalah proses dengan ketebalan dan berat yang diinginkan. Jadi plastiknya itu ditempatkan di atas cetakan yang khusus dengan penyediaan sistem pengisapan vakum. Kemudian penyediaan sistem pengisapan vakum ini dengan tekanan dan udara seperti gambar yang di samping ya. Jadi pada awalnya lembaran dipanaskan pada suhu tertentu dan divakum, kemudian diterapkan sebagai bentuk-bentuk lembaran yang ada pada gambar dengan metode tersebut. Kemudian membentuk kortek atau ruang atau cetakan yang tadi saya bilang. Kemudian diikuti dengan pendinginan. Pendinginan dengan tekanan dan udara yang dihisap dengan vakum. Kemudian ini dengan bantuan tekanan udara seperti yang ditunjukkan pada gambar. Mungkin untuk selanjutnya bisa jelaskan oleh teman-teman. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai metode injection molding. Jadi dalam tahap metode ini, pendorong yang merupakan batang silinder padat yang tebal menggerakkan plastik ke dalam alur cetakan yang dipanaskan dan mengembalikan kinerja pada langkah balik dalam gerakan bolak-baliknya. Jadi seluruh proses membutuhkan sedikit waktu sehingga sejumlah besar preform diproduksi oleh satu mesin seperti gambar di samping. Sebuah pabrik besar menggunakan sejumlah mesin injection molding untuk preforms diikuti dengan blow molding untuk membuat botol dengan berbagai bentuk dan desainnya. Pabrik juga menyediakan preform yang dibutuhkan oleh pabrik kecil yang tidak memiliki fasilitas cetakan injeksi untuk memproduksi botol dan bahan lainnya. Nah, selanjutnya adalah rubber compounding. Jadi, struktur polimer karet dapat diubah dengan mereaksikan belerang selama vulkanisasi, dan sifat karet dapat diubah sesuai keinginan pabrikan. Proses memperlakukan polimer karet dengan belerang disebut vulkanisasi. Karet diterapkan untuk membuat bahan yang dilapisi atau calendering yang dicetak atau diekstruksi untuk membuat berbagai produk. Karet yang dihasilkan atau tersedia sebagai sisa juga digunakan kembali melalui proses reclamate dan diubah menjadi karet jadi yang dikenal sebagai reclaimed rubber. Mixer yang bertekanan dan berkecepatan tinggi seperti mill 2 roll atau mixer Banbury umumnya digunakan untuk mencampur komponen karet itu sendiri. Jarak antara gulungan atau stator rotor dalam mixer Banbury sangat kecil untuk membantu pencampuran yang intens pada tekanan tinggi. Mixer Banbury ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan ini.
Baik, itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.